Saya cuma sedikit mau cerita. Memang banyak orang yang kadang itu salah paham sama saya. Banyak orang tuh yang gak suka sama saya. Banyak orang yang malah kadang-kadang itu menyerang saya. Padahal apa yang saya lakukan selama ini itu sudah menurut kajian-kajian secara goibiah, ilmiah, asas kebenaran, bahkan aspek hukum. Apapun yang saya sampaikan, dengan cara saya, dengan karakter saya, saya selalu menyuarakan apa yang orang lain tidak berani menyuarakan. Tetapi kadang-kadang memang menyuarakan sebuah kebenaran itu sulit dan susah, karena itu tidak terbiasa disuarakan oleh khalayak umum. Hanya orang satu-satunya yang tersisa, salah satunya di Indonesia ini cuma saya yang ngomong apa adanya. Dalam berpandangan politik, urusan beragama, memiliki paham intoleransi dan radikalisme, dan orang-orang yang menjalankan aliran-aliran Islam rahmatan lil alamin, saya suarakan apa adanya dari dulu sampai sekarang, dan saya tetap konsisten. Tetapi orang di sana kadang-kadang ini pada salah paham. Ketika saya ada sebuah permasalahan orang lain yang lagi ramai dibahas orang, dan itu menimbulkan banyak cekcok, saya masuk malah pada kritik, pada WA yang tidak-tidak. WA-nya pada macam-macam deh. Saya tidak sepakat lah, saya tidak sejalan lah, saya berbicara itu tidak mewakili Anda. Saya kasih tahu sekali lagi. Tidak selamanya saya itu berbicara mewakili Anda. Tidak harus mengikuti Anda terus. Masa iya aku ngomong masalah iki cocok, terus giliran aku ada yang kamu tidak cocok, terus kamu ngejak saya, terus kamu itu caci maki saya. Boleh ketika Anda sepakat, sepakat aja gitu loh. Kalau Anda nggak sepakat, di-skip kan gampang, maksud saya. Waktu itu saya pernah bilang, sampai sekarang videonya itu ditonton, ditayang, di-shot sama orang itu sampai 1,4 juta. Tentang saya dulu pernah mimpi. Ini saya akan buka coba ini, biar Anda tahu. Video saya di-shot sama orang yang judulnya Gus Arya Mimpi. Ini pun kan saya mendapatkan caci maki itu sangat banyak sekali, nggak sedikit. 1,3 juta. Ini ditayang 1,3 juta ini. Apa ini mimpi atau bukan? Yang dia ini yang diduga melecehkan, pelecehan seksual, orangnya masih hidup. Sedangkan di Badan Polri, orangnya sudah meninggal tetapi diduga melakukan pelecehan juga. Wallahu a'lam bishawab. Apa ini mimpi atau bukan? Yang dia ini yang diduga melecehkan, pelecehan seksual, orangnya masih hidup. Sedangkan di Badan Polri, orangnya sudah meninggal tetapi diduga melakukan pelecehan juga. Wallahu. Bahkan dianggap statement ini dikirim sama orang caci maki sangat banyak sekali. Saya dianggap saya tidak sejalan dengan Polri lah. Saya dianggap tidak sejalan dengan institusi lah. Saya dicap tidak sejalan dengan hukum lah. Banyak sekali orang yang mengejar saya tentang itu. Padahal saudara-saudara semuanya pernah melihat tabiat saya seperti apa yang saya lakukan ya. Saya tidak peduli mulai dari orang yang mengaku cucu Nabi yang disebut Habib. Saya tidak peduli dengan orang yang mengaku kiai
oknum, ya saya bilang oknum karena Habib nggak ada yang seperti itu ya. Saya anggap oknum waktu dulu. Saya sering menyuarakan. Ya kalau memang batil ya batil kita suarakan. Aku ngomong apa adanya. Kali ini saya kok seperti dulu kan ada ya pernah ya. Dulu pernah ada salah satu oknum yang dipanggilnya itu Habib, tapi melakukan sesuatu pelecehan. Apakah saya membela? Tidak. Ya batil kita omongkan bahwa itu batil gitu. Nggak usah ngikutin ya, kasihan korbannya lah, segala macam kita sampaikan kepada publik. Dan nggak cuma itu, banyak sekali. Ya, kita selalu menyuarakan apa yang hak, apa yang batil. Tidak pernah saya itu seolah-olah saya itu harus sejalan dengan polisi, sejalan dengan Polri, dengan institusi dan lain sebagainya. Ya artinya saya ini ya bukan Polri, saya ini bukan apa-apa, saya hanya rakyat biasa. Ya kali ini saya kan sudah menyampaikan apa yang sudah saya kaji sesuai dengan ilmu kebatinan, sesuai dengan ilmu metafakta. Ada ilmu metafakta. Ilmu semuanya itu sudah kaji semua. Ini loh begini rentetannya, begini ini pemetaannya begini, ini loh begini bakal opininya jadi seperti ini di publik dan ini akan terjadi seperti ini akan seperti ini. Ini saya pakai hitung-hitungan. Ibaratnya kalau seorang Jawa itu saya pakai hitung-hitungan semua. Tidak asal jeplak. Lalu saya berstatement seperti yang tadi, video yang tadi itu yang sudah ditonton 1,3 juta orang. Tentang apa? Saya itu bermimpi. Sebetulnya saya memang bukan bermimpi. Tetapi saya mau ngomong itu Anda tidak percaya. Lebih baik saya alihkan ke saya itu mimpi. Satu sisi adalah ada yang namanya Mas Peggy. Mas Peggy itu diduga melakukan pelecehan seksual. Mas Peggy itu masih hidup saat ini. Ya. Mas Peggy itu masih hidup saat ini. Dituduh karena belum vonis ya bahasa saya. Dijerat untuk pelecehan seksual. Satu sisi saya pernah sampaikan yang ditonton 1,3 juta orang di shot itu. Ya, Gus Arya Mimpi judulnya. Satu sisi adalah bahwa Polri saling tembak. Yang mati itu diduga melakukan pelecehan juga terhadap istri jenderal. Ini udah mati saja. Diduga melakukan pelecehan. Sudah mati itu. Sekarang sudah terkuak. Ya. Sudah mulai kadang-kadang saya mau menyampaikan terlalu vulgar juga tidak baik. Dipikir saya tidak menghargai institusi atau hukum yang ada di Indonesia. Toh buktinya, apakah dugaan-dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Polri, oleh Brigadir J, apakah benar? Terus Anda menggiring saya lebih percaya dengan polisi. Oh ya percaya saya dengan polisi. Tetapi apakah di semua sektor tidak ada oknum? Ya ada. Yang dituduh pelecehan, apakah itu benar? Bisa jadi tidak. Toh buktinya hasil dari otopsi pembunuhan tersebut, kekerasan tersebut cuma dikasih kutipan yang terakhir adalah diduga melakukan pelecehan maka ditembak, saling tembak. Saya cuma mau cerita itu, silakan dikembangkan sendiri. Saya selama ini hadir di sini untuk menemani teman-teman semua. Saya tidak ingin Anda percaya dengan saya, tidak.
Tetapi saya sudah bertahun-tahun ya tidak pernah meleset dan tidak pernah kalah saya. Bukan berarti saya itu sok kuat, saya tak kabur, bukan. Saya tidak pernah salah dan saya tidak pernah kalah. Buktikan statement saya yang pernah salah. Ya walau saya bukan Polri, bukan polisi, bukan dukun, ya bukan kiai. Tetapi insya Allah apa yang saya lakukan hak. Sakit. Ngomong kayak begini tuh sakit. Kenapa? Lu gak ada yang menyuarakan. Di saat 1 juta orang menyampaikan A, saya sendiri melawan arus menyampaikan B. Sakit nggak? Sakit. Lalu berbondong-bondong orang menghakimi saya. Kamu harus percaya dengan yang namanya hukum. Saya percaya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Saya jawab seperti itu. Tetapi saya harus memutuskan. Saya harus berprinsip bahwa hukum itu picik. Hukum itu buta. Bukankah dulu saya juga pernah bilang, ada seorang kakek menolong cucunya. Tasawuf kok melawan aparat hukum? Saya tidak pernah melawan hukum. Saya bukan orang tasawuf. Saya teruskan. Ada seorang kakek menolong cucunya. Cucunya usianya 1,5 tahun yang jalannya masih terbata-bata. Sang kakek menggunakan sarung. Lalu sang cucu yang usianya 1,5 tahun gondeli sarungnya kakeknya. Digondeli sarungnya merojol ketok sempak ketok. Terlihat celana dalamnya saja. Saat pas merojol sarungnya tetangganya lewat. Karena cucunya menangis langsung dipotong digendong sama kakeknya. Tetangganya lewat kelihatan sempaknya kelihatan pas gendong cucunya. Pertanyaannya adalah, ketika tetangganya itu mengadu kepada keluarganya bahwa melakukan pelecehan terhadap cucu yang masih kecil, kena tidak kena? Pelecehan tidak pelecehan. Karena ada saksi tidak ada saksinya. Pasalnya apa? Pelecehan. Sang kakek sebetulnya menolong apa? Melecehkan cucunya. Menolong. Tetapi kenapa kakeknya dihukum 7 tahun? Divonis 7 tahun. Karena apa? Itulah hukum. Kita kalau memaknai sebuah hukum harus luas. Hukum itu hanya wujud konsekuensi. Untuk memagari ketika kita jadi orang biar nggak terlalu ada batasan-batasan, biar nggak melanggar hukum. Dihukum tidak dihukum. Betul nggak sih saya ngomong kayak begini? Ini masuk logika nggak? Atau mungkin saya yang bodoh nggak bisa tertata ngomongnya? Ya, sama halnya. Ketika dari dulu saya paling antipati sebetulnya terhadap orang-orang pelaku yang melakukan tindak pidana seperti itu, melakukan pelecehan seksual. Saya itu paling anti, paling benci.
Maka beberapa banyak yang saya kantor itu pasti semuanya proses hukum. Tetapi kok kali ini kok saya kok membela? Seolah-olah kok membela karena apa? Hasil daripada investigasi yang saya lakukan ini tidak murni. Itu hati yang berbicara. Ketika melihat fakta, hati yang berbicara. Ketika hati ini sudah ngempet, diaplikasikan, rentetannya sangat banyak sekali. Blunder. Maka saya hanya bisa bilang saat itu, saya kok bermimpi. Yang satu masih hidup diduga sebagai pelaku pelecehan seksual. Yang satu dituduh sudah mati, diduga melakukan pelecehan seksual. Baku tembak sesama polisi. Sebetulnya saya nyindir. Ojo nganti kualat. Ojo nganti kualat. Toh fakta sekarang yang waktu itu saya dihujat banyak orang, yang sudah ditonton 1,3 juta, masalah mimpi saya. Semua sudah terjadi. Apakah sang polisi Brigadir J yang ditembak itu diduga melakukan pelecehan seksual? Apakah melakukan? Ternyata hasil otopsi menyatakan seperti perencanaan pembunuhan. Walaupun belum dirilis. Hasil otopsi bukan kena baku tembak, tetapi ada tindakan kekerasan. Ada pembunuhan berencana. Mungkin saja yang sederhananya adalah ketika ada dugaan melakukan pelecehan seksual ya hanya untuk alasan saja supaya ada baku tembak. Tetapi apakah betul melakukan pelecehan seksual? Dan ini sudah mulai bukti ternyata semuanya berjalan dengan apa adanya. Saya membela sesuatu berdasarkan fakta, berdasarkan kajian-kajian ilmiah serta kajian-kajian goibiyah. Kamu anggap salah, ya bodoh amat. Kamu mau ninggalin saya, ya bodoh amat. Kamu mau unsubscribe saya juga gak PTN. Dari dulu saya pernah sampaikan. Gak PTN. Unsub. Tinggalkan saya. Karena dianggap kadang saya mewakili perasaan Anda, kadang kok tidak. Enggak masalah. Saya ngomong apa adanya. Aku membo tutur aku ngomong aku membo percaya karepmu. Ora yo karepmu wong aku cuma menungso biasa. Aku cuma ingin cerita seperti itu. Iki yo ngopo to HP kok ngene wae. Meladrang-meladrang kok banting tenan yo menengok lagi live kok ditipu nang HP. Sama halnya seperti kemarin saya terakhir itu untuk intermezzo, saya ngurusi pencot masalah si pesulap merah dan Kang Samsudin. Kenapa? Saya sepakat dengan Marcel sang pesulap merah. Karena untuk bongkar-bongkar yang seperti itu, saya senang. Saya sepakat. Senang. Saya sepakat. Itu yang pertama. Itu edukasi. Untuk mencerahkan rakyat Indonesia dari apa? Dari para dukun-dukun yang menggunakan agama. Itu saya sepakat. Sektor lain banyak sekali pertimbangan yang saya kaji. Ketidaksepakatan itu ketika kalian atas nama edukasi, atas nama bongkar-bongkar, tetapi dengan cara-cara fitnah. Menyebut si fulan ini, si fulan itu, si fulan yang ono. Akhirnya apa? Ketika ditonton publik, netizen saling hujat, saling fitnah.
si ini menipu, si itu menipu, si itu menipu. Buat kalian, netizen mungkin percaya. Buat saya belum percaya. Kenapa saya itu punya pedoman belum percaya? Karena belum ada yang melaporkan. Karena ada bocot. Kalau ada tindakan penipuan, ya harusnya itu melapor. Ini loh bukti gitu loh. Seperti saya melaporkan, ada beberapa orang saya laporkan. Itu bukti gitu loh. Bahwa Anda ini melakukan sesuatu itu nggak cuma nyocot. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok saya itu seperti ini? Ini habismu. Kenapa ya diserang itu Jawa terus? Apa bukan bongkar? Ujang Bustami kenapa nggak dibongkar? Kenapa ketika ketemu Ujang Bustami malah romantis? Ada peristiwa lainnya seperti Skaryo yang di daerah dekat sana di Sumatera dan lain sebagainya. Ini sangat banyak sekali. Lalu ketika saya ngomong seperti ini, akalnya itu di mana? Itu bagian daripada embrionya orang-orang Wahabi untuk melunturkan nama citra baik marwah orang-orang Jawa, termasuk mengkaitkan Gus, nama Gus. Perilaku penipuan tidak akan pernah saya bela sedikit pun. Penipuan, modus, dia jadi dukun tentang agama. Anda bisa lihat saya di TikTok. Saya mengumpulkan orang ribuan setiap menit ditonton orang banyak. Hanya untuk menyuarakan apa? Jangan datang ke dukun. Kalau minta sesuatu, mintalah sama Allah. Yang kayak begitu tuh settingan dobel-dobelan. Tetapi saya tidak pernah nyebut Ujang Bustami. Saya tidak pernah nyebut GNS, saya tidak pernah nyebut Samsudin. Tidak pernah. Karena apa tujuannya edukasi? Ketika saya nyebut saja, si dia menipu. 100.000 orang di sini akan menghujat si Fulan itu penipu. Yang salah siapa? Saya yang menampung dosanya. Netizen apakah itu dosa? 1.000 orang itu dosa semua. Karena apa? Tidak tahu faktanya, hanya dengar dari mulut saya yang berbohong, yang menuduh, menipu tetapi tidak ada buktinya. 1.000 orang itu menipu, akhirnya Anda ikut mencaci 1.000 orang. Dosa tidak? Dosa. Saat ini Anda mau memperbincangkan apa sama saya sebetulnya? Keris petir. Bukan tentang keris petir. Kelapa muda yang diisi paku sama Samsudin. Mana pasien yang dirugikan tentang kelapa muda yang diisi paku? Korbannya mana? Kalau memang ada, Mbok didampingi suruh buat laporan. Aku ngomong logika ini, kok kowe iki salah logika? Kamu kok nggak logika gitu loh? Ngejar saya, caci maki saya, bela si Fulan. Bela apa? Bela murahmu ya gak entuk duit. Gak pergi. Bela Samsudin aku dikek duit Samsudin. Bela pesulap merah aku dikek duit pesulap merah. Bincangkan itu apa? Opini kan? Bukan bukti, bukan fakta kan? Hanya kata si Fulan itu, kata si pesulap itu, orang Aceh begitu kan? Betul tidak? Selama ini Anda hanya katanya. Saya hanya di sini mendorong untuk menjadi faktanya. Oh, kalau ada yang ditipu, lapor. Kok kayak ini sing mudeng iki cuma aku tok. Sing wong bodoh wong goblok. Nanti banyak yang japri ke nomor admin. Saya sarankan Bu Arya, jangan pernah membela Samsudin. Lu sing bela ki sapa? Saya itu hanya menyampaikan hak.
alasan-alasan itu dari semua sektor itu kita perhatikan. Gak cuman seperti Anda yang tahunya ketika ada cerita di alam muda diisi paku, trik-trik kayak seperti digunakan Samsudin untuk menipu orang. Percaya bukti. Itu Anda. Aku miris. Misalnya kok gampang sekali. Contohnya di situ ada yang namanya siapa ini ya? Yeti Utami. Itu ada Bu Yeti Utami. Kalau seandainya saya kuat-kuat di sini ingin membunuh karakternya Bu Yeti Utami. Bu Yeti Utami itu dulu adalah seorang pelacur. Seandainya. Anda tahu nggak guys? Ibu Utami adalah seorang pelacur. Terus, kalian pasti akan percaya sama saya. Yeti Utami adalah seorang pelacur. Orang yang dijadikan objek seperti Ibu Yeti Utami, malu tidak? Harga dirinya hancur tidak? Karakternya hancur tidak? Sebatas itu kualitas Anda untuk mempercayai sebuah informasi. Itu. Tahu Anda sudah menjadi penikmat konten. Asik dengan konflik-konflik yang model-model seperti itu. Seram. Lebih baik saya tutup channel kalau saya harus mengikuti gerak-gerik Anda seperti itu. Mik kenapa? Suara saya ada enggak? Tolong jawab dulu, suara saya ada enggak, jelas tidak? Cek sudah. Cek. Wes. Normal. Sudah. Dilanjut enggak? Bapak, Ibu, Kang Mas, adik-adikku dimanapun Anda berada. Keterpihakan itu boleh. Anda mendukung, ngefan, mengidolakan seseorang boleh. Contoh, Anda mengidolakan pesulap merah, itu ya boleh. Tapi Bu, yo jangan ngawur. Kalau Anda cuma mengidolakan, terus Anda akhirnya disetir sama orang yang dianggap Anda itu mengidolakan, terus Anda akhirnya dibawa ke dikirim opininya untuk ke sana, membangun opini untuk fitnah, membangun opini untuk membunuh karakter orang, harga diri orang. Kamu gak usah jadi teman saya. Kita gak butuh orang-orang seperti itu. Unsubscribe Arya paling ngecos. Kamu unsubscribe aja. Gua gak butuh. Subscriber saya itu datang sendiri. Bukan karena apa? Saya di sini nggak pernah meminta Bapak Ibu adik-adikku semua di sini untuk meminta subscribe saya, ikuti saya sampai mati, nggak pernah. Berpikirlah yang rasional, itu yang saya sampaikan. Ketika Anda tidak sepakat dengan saya, abaikan skip. Karena memang apa yang saya sampaikan tidak terbiasa. Nggak terbiasa di media sosial ini. Nggak terbiasa karena saya selalu melawan arus. Kalau arusnya benar saya ikuti. Kalau arusnya salah tetap saya lawan segede apapun. Dari dulu seperti itu. Apa kowe kaget? Wis to manut karo aku penak-penak.